Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang gerhana matahari hybrid. Tepatnya yaitu pada hari Kamis Legi, tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 2023 Masehi. Saudaraku, seperti apa sesungguhnya gerhana matahari pada tanggal 20 April 2023 ini? Kita akan membahasnya tuntas mulai dari awal sampai dengan akhir. Saudaraku, fenomena alam yang berupa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah hal yang wajar sesungguhnya. Tapi kali ini spesial karena pada tanggal 20 April 2023 ini terjadi gerhana matahari hybrid. Kenapa kok disebut dengan gerhana matahari hybrid? Karena di Indonesia ini khususnya kita akan mengalami beberapa fenomena gerhana matahari yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi besok itu gerhana matahari diawali dengan gerhana matahari yang parsial atau sebagian. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada gerhana matahari total dan akan diakhiri pula dengan gerhana parsial. Sedangkan wilayah-wilayah yang bisa melihat adalah hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan spesialnya lagi, dan ini bagi para pemburu gerhana matahari total, kita mengalami gerhana matahari total. Tepatnya yaitu di Biak, Papua. Di sanalah kita bisa melihat fenomena alam yang sangat luar biasa, yaitu gerhana matahari total. Sedangkan di wilayah yang lain, ini tetap kita bisa menyaksikan gerhana matahari, tapi gerhana matahari parsial atau sebagian. Saudaraku, bagaimanakah sesungguhnya fenomena gerhana ini? Karena kenapa kok tidak setiap saat kita menyaksikan gerhana matahari? Dalam teori astronomi sebenarnya dalam 1 tahun paling tidak terjadi gerhana matahari 2-5 kali. Tapi tidak selalu kemudian terjadi gerhana. Yang pasti bahwa gerhana matahari ini terjadi ketika konjungsi atau ketika istima. Jadi kalau jadi spesialnya lagi besok itu kita akan melakukan ru'yah untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah sorenya. Tapi kita di pagi harinya ini kita dapat menyaksikan gerhana matahari. Dan istima ini yang biasanya itu hanya kita sampaikan hanya dalam sebuah khayalan, tapi fakta dari ijtima ini bisa dilihat yaitu ketika terjadinya fenomena gerhana matahari. Saudaraku, dalam teori astronomi terjadinya gerhana matahari ini ketika matahari, bulan dan bumi ini dalam satu garis edar, ya,
dalam satu garis astronomi yang sama. Nah, ketika sama inilah maka kemudian terjadi gerhana. Tetapi jika kemudian tidak sama, maka tidak terjadi gerhana. Oleh karena itu maka istima tidak selamanya terjadi gerhana. Sekali lagi, istima tidak selamanya terjadi fenomena gerhana. Tapi gerhana matahari ini menunjukkan secara faktual terjadinya istima. Saudaraku, jadi kalau bisa saya ilustrasikan dengan visual gambar seperti di samping saya ini. Jadi gerhana matahari terjadi yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang sama. Nah, ini sebenarnya dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan dalam surat Yasin ayat yang ke-38 dan 39 sudah dinyatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada tempat peredarannya. Dan itu terus terjadi. Karena apa? Karena memang itu adalah sudah ketentuan dari yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan ayatnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan aku Allah menentukan bulan juga berada di garis edarnya. Sehingga ketika sudah sampai di akhir peredarannya, maka kemudian bulan ini menjadi seperti tandan yang tua. Dan itulah yang kemudian disebut dengan hilal, yang nantinya bisa untuk menentukan kapan awal bulan baru akan dimulai. Saudaraku, jadi kalau kita lihat sesungguhnya gerhana matahari ini adalah sunnatullah, sudah ditentukan oleh Allah. Dan ini adalah sebagai pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ada sebuah pertanyaan, kok bisa matahari tertutupi secara penuh? Jadi kalau total, matahari akan tertutupi secara penuh oleh bulan, itu logikanya seperti apa? Jadi dalam teori astronomi, sesungguhnya bulan ini ukurannya 400 kali lebih kecil, ya. Jadi matahari itu kira-kira kalau besarnya matahari itu dibandingkan bulan itu sekitar 400 kali besarnya bulan. Sedangkan jarak rata-rata antara bumi dengan bulan itu kira-kira sekitar 400 kali jaraknya. Jadi artinya ukuran 400 ini ekuivalen. Sehingga ketika posisi matahari, bulan, dan bumi ini dalam satu garis yang sama, maka kemudian terjadilah gerhana matahari total. Saudaraku, seperti itulah kalau kita bayangkan itu seperti itu. Kapan terjadinya gerhana matahari total di Biak Papua? Yaitu awal gerhana, yaitu ketika matahari terlihat sebagian keroak kata orang Jawa, atau cuil gitu ya. Jadi ada sobekan itu diawali jam berapa di Biak Papua, yaitu pada pukul
10:20 waktu Indonesia Timur. Kemudian awal total, jadi awal totalnya itu kira-kira pada pukul 11:56 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian diakhiri totalnya ini pada pukul 11:57 waktu Indonesia bagian timur. Jadi ya hanya sebentar lah, hanya sebentar saja. Kemudian gerhana ini di Biak, Papua akan berakhir pada pukul 13:26 waktu Indonesia Timur. Atau kesimpulannya, fenomena gerhana matahari total di Biak ini mulai dari gerhana parsialnya, mulai dari kerowak awalnya, jadi dari kiri itu, dari kiri nanti seperti ini, visualisasinya seperti ini, kemudian menjadi total seperti ini kemudian akan parsial kembali, jadi gerhana matahari sebagian lagi, dan akan berakhir lamanya 2 jam 54 menit 32 detik. Jadi cukup lama. Siapa saja yang ada di Biak, karena ini juga banyak orang, termasuk ada beberapa yang saya kenal itu berangkat mulai dari kemarin, itu sudah mulai berangkat ke Biak, Papua. Ini di sana bisa menikmati gerhana matahari di Biak selama 2 jam 54 menit 32 detik. Kemudian bagaimana posisi fenomena gerhana matahari di Lamongan, Jawa Timur? Awal dari gerhana matahari di Lamongan, Jawa Timur ini tidak total, sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian. Diawali ketika pukul 9:30 waktu Indonesia bagian barat. Dan puncak gerhana, meskipun gerhananya parsial sebagian, ada puncaknya, yaitu ketika bayangan bulan ini menutupi sinar matahari ini sebagian besar. Itu yang dinamakan dengan puncaknya, yaitu pada pukul 10:54 menit 30 detik waktu Indonesia bagian barat. Dan gerhana matahari parsial sebagian di Lamongan, Jawa Timur akan berakhir pada pukul 12:23 menit 32 detik waktu Indonesia bagian barat. Jadi seperti ini visualisasinya, simulasinya gerhana matahari di Lamongan, gerhana matahari sebagian. Lamanya masyarakat Lamongan atau mungkin dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Lamongan ini kira-kira bisa menikmati fenomena alam yang sangat fenomenal dan luar biasa ini selama 3 jam 6 menit 39 detik. Saudaraku, fenomena ini patut kita rayakan bersama dan juga sepantasnya kita menikmatinya, karena tidak setiap bulan atau bahkan setiap tahun kita bisa menikmati fenomena alam yang berupa gerhana matahari ini. Dalam catatan saya, ini kita akan menemui lagi gerhana matahari, tapi gerhana matahari parsial itu
5 tahun lagi, yaitu pada tanggal 22 Juli 2028 yang akan datang. Jadi saudaraku, jangan sampai ketinggalan. Mari kita bersama-sama, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, mari kita semuanya menyaksikan gerhana matahari pada tanggal 20 April 2023 ini. Kita menyaksikan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa istimewanya ini. Dan jangan lupa pula, ketika terjadi gerhana, kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi saudaraku semuanya, mumpung kita bisa menemui gerhana yang istimewa, karena gerhana ini di akhir Ramadan 1444 Hijriah. Kita juga bisa melaksanakan sholat yang tidak selalu bisa kita laksanakan, yaitu sholat gerhana. Jadi sekali lagi, mari kita saksikan secara khusyuk gerhana matahari ini, kemudian kita melaksanakan sholat gerhana. Jangan lupa, insya Allah nanti besok pada tanggal 20 April 2029, saya akan siaran live untuk menyaksikan gerhana matahari yang cukup istimewa ini di akhir Ramadan 1444 Hijriah. Dan di sorenya, insya Allah pula saya akan live kembali untuk melakukan ru'yatul hilal, untuk menentukan kapan kita bersama-sama akan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023. Saudaraku, kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan terjadinya fenomena alam yang berupa gerhana matahari ini akan memperkuat keimanan kita bahwa sesungguhnya kita tidaklah siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang sangat-sangat kecil di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apa saja terhadap alamnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.